Ya mari kita ingat persoalan LGBT di negeri Sodom itu pernah terjadi LGBT, homoseks dan lain sebagainya, dan merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi di dunia. Itu dijelaskan oleh Allah, pertama kali terjadi di dunia itu homoseks itu ya di negeri Sodom itu. Sekarang sudah banyak orang meniru. Saat itu telah diperingatkan oleh nabinya, tapi mereka tidak menggubrisnya. Lalu Allah turunkan bencana alam berupa gempa bumi dan hujan batu yang sangat dahsyat sampai rumah-rumah pada terbalik saking dahsyatnya. Inilah bukti bahwa bencana alam itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Kemudian kalau nanti persoalan bom bunuh diri di Bandung itu dalam kondisi Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks. Tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa bom yang terjadi di Bandung. Yang korban seorang polisi dan pengebomnya hancur berkeping-keping. Dan yang menarik, sekitar TKP itu ditemukan sebuah tulisan ayat Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 29. Nah ini menarik. Dugaan sementara bahwa pelaku bom bunuh diri ini melaksanakan Al-Quran, surat dan ayat tersebut di atas. Apa bunyinya? Bunyinya adalah seperti ini. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Nah yang kami sebutkan itu tadi diperintahkan oleh Allah, fi'il amarnya, perintahnya adalah disuruh memerangi. Siapa itu yang dimaksud di situ? Minal ladzina utul kitabah, yaitu orang-orang yang diberi kitab, ahli kitab. Nah kata yang memprediksi bahwa walaupun orang Islam itu kalau ahli kitab punya kitab tapi tidak pernah dilaksanakan, ya masuk kelompok ini sebenarnya kalau ada yang mengatakan seperti itu. Allah alam. Kata yu'tul jizyata, sehingga mereka membayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak pada orang-orang kafir yang masih kepingin hidup gitu. Kalau dalam peperangan kemudian dia kalah tapi tetap dalam pada pendiriannya, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Karena dalam Islam itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini termasuk agama yang moderat. Tapi nanti kita akan lihat moderat atau radikal. Ayatin dengan patuh, wahum shawirun, sedang mereka dalam keadaan tertunduk. Nah ini pengebom itu ada tulisan seperti ini. Nah nanti gimana ini kok bisa seperti itu? Nah kita lihat. Tapi kalau nututi itu ya kita ngomong Natal dulu aja. Nah yang seperti begini-begini ini kita mesti memerlukan sebuah pencerahan agar kita memahami duduk permasalahannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Hadirin rahimakumullah. Tanggal 25 Desember tahun 2022 adalah hari rayanya kaum Kristiani, karena tanggal tersebut diyakini sebagai hari kelahiran Yesus Kristus yang dianggap anak laki-lakinya Ibu Maryam itu sebagai anak Tuhan dalam wujud manusia untuk menebus dosa. Nah pada bulan itu banyak tuntutan kepada umat Islam
untuk bertoleransi, mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ya, itu tuntutan toleransi itu sekarang ini luar biasa, tapi kalau bisa itu sama-sama sama-sama menghormati. Padahal ya sudah menghormati sebenarnya. Maka ada gerakan-gerakan itu, wong Islam nang gereja, bersih-bersih gereja. Engko wong Kristen ya bersih-bersih masjid. Engko wong Islam mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Nanti orang Kristen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maunya begitu. Jadi toleransi ala mereka. Terkait dengan itu memang terjadi perbedaan pandangan. Sebagian ada yang mengatakan haram mengucapkan Natal itu, dan sebagian lagi ada yang mengatakan boleh. Hal tersebut barangkali memang masing-masing memiliki alasan yang kuat. Maka dalam mencari solusi terhadap masalah perbedaan pendapat, maka Allah telah memberi solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dalam firman Allah, dalam hal ini adalah Quran surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan taatilah ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum ini ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Ada yang mengatakan bukan pemerintah. Sebabnya dia beralasan kalau pemerintah, lah bagaimana kalau pemerintahnya kafir? Selalu memusuhi Islam, selalu membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam. Maka orang yang seperti itu mengatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintahan yang menggunakan aturan Allah. Itu baru dikatakan ulil amri. Allah. Jadi diperintahkan oleh Allah bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu berlainan pendapat fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan perbedaan pendapat itu ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Jadi ini sudah diberitahu oleh Allah, kalau kita orang beriman harus patuh ini. Kalau menyelesaikan persoalan, ukurlah persoalan itu dengan Quran dan hadis. Kalau memang kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Contoh kasus, di Malang dulu itu ada orang mubalek yang mengatakan bahwa sholat itu yang benar itu harus bahasa Indonesia, supaya ngerti apa yang dibahas. Ya benar juga ya secara logika. Tapi dalam beragama tidak mesti logika itu digunakan. Contoh aja kalau wudu yang kentut bawah, yang dibasuh muka, setelah itu gak masuk akal itu. Nah, cara mengukurnya gimana? Kita lihat dengan Quran dan Sunnah. Apakah ada dalam Quran yang menerangkan bahwa sholat itu pakai bahasa Indonesia? Dilihat dalam Quran ternyata nggak ada. Dalam hadis dilihat, ternyata sabda Rasulullah mengatakan begini, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat Rasulullah itu sholatnya bagaimana. Itu yang kita tiru. Ternyata bahasanya apa? Bahasa Arab. Nah berarti itu sudah bisa terjawab. Berarti sholat yang benar itu bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab ini adalah bahasa internasional. Ya, karena sholat di mana-mana pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, orang di Amerika nggak ngerti bahasa Indonesia.
Makanya Arab itu adalah merupakan bahasa nomor 2 setelah Inggris internasional. Nah, jadi jawabnya seperti itu sebenarnya, gampang saja kalau kita mau tunduk kepada Allah dan Rasul. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memberi solusi terhadap perbedaan pendapat dalam segala hal, termasuk masalah ucapan Natal. Diperintahkan Allah untuk mengembalikan masalah tersebut kepada Allah, yang tentunya adalah merujuk kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Sedangkan pengertian kembali kepada Rasul adalah bisa dilihat dalam hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Tinggal kita akan cari penjelasan apakah ada ucapan selamat hari kelahiran Nabi, dan khususnya ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa yang diganti namanya oleh kaum Kristiani dengan nama Yesus. Nah, kita lihat dalam Quran, ada enggak ucapan? Sebab Natal itu apa sih? Natal itu kan kelahiran. Cuma biasanya diperuntukkan untuk kesehatan. Makanya di rumah sakit itu ada namanya prenatal. Ya, itu artinya perawatan sebelum kelahiran. Ya, itu sama dengan harlah, hari kelahiran. Tapi kalau untuk Nabi ini dikatakan Natal. Gitu. Sekarang kita lihat makna Natal menurut bahasa. Jadi kata Natal itu yang menurut arti bahasanya adalah sama dengan kata harlah, hari lahir. Hanya dipakai untuk Nabi Isa Al-Masih belaka. Jadi yang mempunyai arti khusus lain dari yang digunakan secara umum, seperti dalam bidang kedokteran, seperti perawatan prenatal, yang berarti perawatan sebelum kelahiran. Nah, sekarang kita lihat makna Natal menurut istilah. Yang dimaksud dalam peristilahan Natal adalah saat Isa Al-Masih dilahirkan ke dunia oleh perawan suci Maryam. Karena itulah yang memiliki arti tersendiri, yaitu saat kelahiran anak manusia bernama Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ini dalam pandangan orang Nasrani. Karena kaum Nasrani mempercayai adanya dosa asal. Jadi manusia itu sebenarnya berdosa asalnya, terus ditebus. Itu sih pandangannya. Nah, nanti jawabannya itu ada dalam Quran semua. Benar seperti itu. Anak manusia yang bernama Yesus Kristus itu diyakini sebagai anak Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia guna memungkinkan penebusan dosa tersebut. Itu kata mereka. Karena itu penjelmaannya sebagai anak manusia disebut juga oknum, yang merupakan salah satu dari oknum Roh Suci dan oknum Bapa yang ada di surga. Nah, maksud Bapa yang ada di surga itu adalah Allah. Dan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Atas nama Bapa yang di surga, itu maksudnya Allah. Itu orang Nasrani. Sekarang kita lihat apakah ada Natal dalam kitab Quran. Ini penting. Mari kita melihat penjelasan Al-Quran terkait dengan ucapan selamat hari kelahiran. Natal dalam kitab suci Al-Quran disebut sebagai Yauma Wulida. Yauma Wulida itu pada hari dilahirkan. Berarti selamat Natal. Hari kelahiran yang secara historis oleh para ahli tafsir dijelaskan sebagai hari kelahiran Nabi Isa. Dalam Quran surat 19, surat Maryam ayat 15 dijelaskan dijelaskan oleh Allah ada ucapan selamat atas kelahiran Nabi Yahya. Bunyinya begini. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat selamat sejahtera alaihi kepada Nabi Yahya yauma pada hari wulida
pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu pada hari dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Itu ucapan selamat itu ada dalam Quran ternyata. Nah, selamat sejahtera atas dirinya pada hari ini, pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran surat 19, surat Maryam ayat 15. Sebaliknya, firman Allah dalam surat Maryam ayat 33 itu menjelaskan bahwa Nabi Isa sendiri itu mengucapkan selamat atas kelahirannya. Selamat Natal atas dirinya, ya, selamat atas hari kelahirannya, atas kematiannya, dan selamat sejahtera atas hari beliau dibangkitkan hidup kembali. Nah, ucapan Natal yang diucapkan oleh Nabi Isa itu sendiri adalah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Hampir sama seperti yang diucapkan kepada Nabi Yahya. Wassalam dan selamat sejahtera alayya terhadapku. Ku ini berarti kembali kepada Nabi Isa tadi. Yauma wulidtu pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu pada hari aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan Nabi Isa atas kelahiran dirinya. Dia ucapan selamat atas kelahirannya, atas kematiannya, atas dibangkitnya hidup kembali. Nah, ini sudah sebenarnya sudah terjawab. Tapi yang diucapkan kepada Nabi. Tapi nanti persoalannya di mana? Bisa menjadi tidak boleh itu di mana letaknya, kita lihat. Itu jelas-jelas menunjukkan kepada ucapan Nabi Isa bahwa kemudian Nabi Isa dijadikan anak Tuhan oleh umat Kristiani adalah suatu hal yang lain lagi, yang tidak mengurangi arti ucapan Nabi Isa itu. Artinya Natal memang diakui oleh kitab suci Al-Quran juga sebagai kata penunjuk hari kelahiran beliau yang harus dihormati oleh umat Islam juga. Tapi ada yang perlu dipersoalkan. Persoalannya adalah yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kelahiran Isa sebagai utusan Allah. Sedangkan Nabi Isa oleh orang Nasrani diangkat sebagai anak Tuhan. Yang dimaksud Natal dalam bulan Desember adalah kelahiran Isa yang disebut oleh orang Nasrani sebagai Yesus dan dianggap sebagai anak Tuhan. Jadi di sini bedanya. Jadi Nabi Isa itu mengucapkan selamat atas kelahirannya sebagai seorang rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Tapi orang Nasrani menganggap itu sebagai anak Tuhan. Maka dalam Kristen berkenal dengan istilah Trinitas. Maka mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan berarti membenarkan dan setuju terhadap doktrin mereka. Kalau kita mengucapkan selamat Natal sebagaimana yang dipahami orang Nasrani, ya sebenarnya kita membenarkan doktrin mereka. Apalagi yang mereka anggap bahwa Yesus dibunuh di tiang salib. Ternyata menurut Quran surat An-Nisa ayat 157 adalah bukan Yesus yang dibunuh, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Yesus atau diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, kalau kita meyakini apa yang diyakini oleh orang Nasrani, berarti kita juga membenarkan bahwa Nabi Isa disalib. Padahal tidak. Yang seharusnya kalau dia itu menganggap bahwa Nabi Isa itu disalib, maka seharusnya Nasrani itu benci kepada Yahudi, karena yang membunuh itu Yahudi. Tapi anehnya sing dibenci Islam. Yahudi sama Islam itu podo-podo. Yahudi sama Nasrani sama-sama benci kepada Islam. Secara logika seharusnya dia benci kepada Yahudi.
Nah, ini sudah terbalik-balik semua. Hal ini diabadikan Allah dalam Quran surat tadi itu, surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, dan ucapan mereka, inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka menyalibnya. Walakin, tetapi subbiha lahum, tetapi diserupakan lahum pada mereka. Jadi yang dibunuh tadi seakan-akan Nabi Isa, padahal bukan. Ini jawaban Quran. Quran adalah Allah, kalamnya Allah. Jadi yang beritahu ini adalah Allah, bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, tapi diyakini oleh Nasrani itu yang dibunuh itu malah dipetenteng, disalib itu. Itu katanya Yesus Kristus, itu Nabi Isa dikatakan sebagai Yesus Kristus, padahal dijawab oleh Allah, bukan dia. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fihi, di dalam masalah siapa yang dibunuh itu tadi, lafi, sungguh berada, sakin minhu. Sak itu berprasangka, ragu, bersyak itu ya. Ragu daripadanya siapa yang dibunuh sebenarnya. Itu masih belum yakin juga dia sebenarnya. Malahum bi min ilmin, tiadalah bagi mereka itu suatu ilmu ilat tiba atau kecuali mengikuti persangkaan saja. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak yakin mereka membunuhnya. Nah, ini jadi kalau kita melihat Quran itu sudah bisa terjawab. Nah, ini kalau saya butuh Ibrahim roh, ayat ini saja roh. Makanya salah satu bagian ayat yang minta harus dihapus 300 ayat oleh saya butuh Ibrahim itu orang Islam yang murtad kepada Nasrani dan dia menjadi pendeta di situ, sing opo-opo Islam itu termasuk dia. Ya, tapi saya sudah bisa melihat bahwa dia sendiri sebenarnya tidak memahami, karena ayat-ayat yang diajukan itu banyak ayat-ayat yang khos, ayat yang mengandung ilat dan seterusnya. Kalau kemudian kita dipaksakan untuk mengucapkan selamat Natal yang dipahami oleh orang-orang Kristiani seperti di atas tadi, maka itu artinya kita telah membenarkan doktrin mereka, padahal Nabi Isa telah diangkat Allah berada di sisinya. Bahkan rafa'ahullahu ilaihi, bahkan dia telah diangkat Allah kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ternyata Nabi Isa itu diangkat. Kalau ada hadis lagi nanti menjelang kiamat itu turun lagi untuk mengeksekusi atau meluruskan orang-orang yang salah itu akan diturun kembali Nabi Isa itu. Itu banyak hadis-hadis yang menerangkan begitu, sangat banyak. Termasuk munculnya Dajjal dan sebagainya. Nah, di video-video tadi itu ada muncul Dajjal ya. Orang tanya, ini teman tak Pak ya? Kalau hadis-hadis memang banyak menceritakan Dajjal di akhir zaman. Tapi Dajjal sing disoting itu mah nggak mungkin. Kalau ada Dajjal itu memang temen ya dipatahin di sini nyuting. Nggak mungkin so nyuting. Itu membuat satu gambar. Nah, kan ada sing delok kan viral. Nah, viral malah duwe akeh ke YouTube. Begitu. Sekarang ini sama, itu dimasukkan politik ya begitu. Politik itu bisa. Untuk baik jadikan jelek, jelek jadikan baik. Bisa saja. Untuk viral, terus oleh bayaran, oleh toko YouTube. Nah, dia kadang-kadang jahat. Begitu. Tetapi yang sebenarnya sudah ya. Kita lihat kisahnya Hamka. Beliau pernah memfatwakan bahwa mengucapkan Natal adalah haram. Kemudian pemerintah saat itu menghendaki agar fatwa itu dicabut untuk diganti dengan fatwa bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu boleh. Ini zamannya Hamka. Maka Hamka menolak.
dengan mengatakan bahwa fatwa tetap berlaku, yang dicabut hanya peredarannya. Diplomasi, karena dia tahu kalau dia berani memberikan fatwa itu haram, kemudian dipaksa untuk membuat halal, terus diikuti oleh orang, maka itu adalah syirik. Makanya Hamka tidak mau. Ya. Selang beberapa saat maka Hamka minta mundur dari jabatannya sebagai ketua MUI Pusat. Beliau menyadari karena ternyata tekanan dari pemerintah sangat berat bila diukur dengan akidah. Sebab manakala Hamka mau menuruti untuk merubah yang haram menjadi halal, lalu diikuti oleh pengikutnya, maka perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Karena apa? Karena itu sama dengan bertuhan kepada orang alim. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillahi. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budu, supaya mereka menyembah ilaha wahidah, supaya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ini Nabi dibacakan oleh Nabi. Ya, saat itu namanya Adi bin Hatim itu adalah orang Nasrani, datang kepada Nabi pakai kalung salib dari perak, kemudian Nabi membacakan ayat ini tadi. Kemudian apa jawab Adi? Maka aku berkata kepada beliau. Adi tadi akhirnya menjawab kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kamu pun mengharamkannya? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya? Aku menjawab, maksudnya aku menjawab itu Adi tadi menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka orang-orang alim. Loh, kelihatannya begini. Itu jadi musyrik. Makanya Hamka lebih baik keluar daripada harus mengorbankan fatwanya yang mengatakan haram, dipaksa untuk menjadi halal, dia menolak. Nah, ini termasuk juga ulama punya prinsip. Ya, biasanya di kongkong ini biasanya anak sanggung nih. Nah, tapi dia nggak peduli itu, dia tetap keluar demi untuk menjaga akidahnya. Jadi luar biasa. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan menyatakan hasan. Terkait dengan toleransi di zaman Nabi Muhammad juga sudah pernah ada yang menghendaki toleransi semacam itu. Misalnya, agar terjadi saling menghormati, maka diminta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhalanya orang kafir sehari. Lalu kemudian orang kafir juga menyembah Tuhan Allah sehari. Ini toleransi model mereka. Ternyata toleransi yang semacam itu ditolak dalam Islam, lalu Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang membuat nama orang kafir itu ya Allah. Sekarang ini orang nyebut orang kafir sungkan-sungkan, diganti non muslim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang non muslim,
membuat perubahan sendiri. Padahal Allah katakan kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Aku dan tidaklah kamu penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abatum, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu abiduna, dan tidaklah kamu penyembah apa yang abud, apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi toleransi yang model mereka tidak dibolehkan. Nah, tadi tentang peribadatan tidak dibolehkan. Nah, toleransi dalam bergaul masih boleh. Toleransi dalam berdagang boleh. Toleransi dalam bergaul dengan orang kafir boleh, selama orang kafir itu tidak memusuhi Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini ayat-ayat toleran, ayat moderat. Makanya ada orang-orang sekarang ini namanya moderasi agama. Itu sudah sekarang ini disebar-sebarkan bahwa agama itu harus moderat. Nah, itu alasannya tidak dasarkan pada ayat-ayat Allah, tapi didasarkan kepada sejarah. Ya, karena beberapa hari yang lalu juga saya mengikuti sarasehan tentang paham-paham itu sendiri. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, ya sama saja itu namanya sebuah paham. Orang yang melaksanakan radikal ya juga sebuah paham. Nah, bagaimana sebenarnya? Karena dalam Quran juga ada moderat, juga ada radikal. Kalau kita mengimani yang moderat saja kemudian radikal kita kufuri, maka kita namanya iman kepada sebagian isi kitab dan kafir kepada sebagian yang lainnya. Yang seperti itu nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Nah, ini jadi penting. Makanya nanti bisa mengupas bagaimana terjadi bom bunuh diri. Bisa kita jawab semua. Ya. Jadi kesimpulan Natal, sebenarnya materi Natal ini dengan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai Nabi utusan Allah dibenarkan dalam Al-Quran, tetapi mengucapkan selamat Natal atas kelahiran Yesus Kristus yang diklaim sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani, bahkan yang dianggap mati disalib bukanlah Nabi Isa, maka mengucapkan Natal untuk anggapan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ini tinggal pilih berani apa enggak mengucapkan gitu. Jadi kalau kita ucapkan sebagai anggapan orang Nasrani, ya kita sebenarnya membenarkan doktrin mereka. Karena ketika kita mengucapkan itu artinya kita membenarkan doktrin mereka. Lalu kemudian kalau kita memaksakan untuk menghalalkan mengucapkan itu, maka artinya kita telah merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Atas keputusan itu lalu diikuti oleh pengikutnya, maka itu adalah syirik. Nasi suwi tambahkan, Mbak. Nasi suwi tambahkan. Isae. Empun lah. Jangan ngomong bom Bandung ya. Kan nututi. Tapi sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan di Ibu Aisyah. Kalau kepingin tahu ya bisa lihat di YouTube. Sudah saya kirimkan di YouTube, bisa dilihat. Bagaimana
tanggapan kita terhadap bom bunuh diri itu yang kita tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini, tapi yang seharusnya bagaimana. Karena dalam Islam itu yang paling cocok untuk dicontoh adalah Islamnya Rasulullah. Itu pasti benar sudah. Nah, kuncinya itu nanti ada di Quran versi nuzul. Artinya Quran versi nuzul itu adalah Quran petunjuk bagi kita bagaimana menerapkan Quran itu. Dimulai dari mana? Kalau yang kita pegang dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi yang turun kan tidak. Turun dari Iqra. Yang terakhir surat 5 ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini terakhir. Tapi tulisannya kan tidak dari itu, tapi ternyata dari Fatihah sampai Nas. Nah, kuncinya di sini. Kalau tidak memahami itu, maka walaupun yang di bawah itu adalah Quran yang belum tentu benar. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Karena perintah itu perintah, maka kita langsung poso. Padahal poso itu yang dimaksud di situ adalah puasa Ramadan. Dan itu belum bulan Ramadan, tapi kita sudah melaksanakan perintah itu. Salah. Harus ditunggu waktunya. Nah, waktu itu nggak teko-teko. Nah, sampai teko sampai hari kiamat gak teko ya gak apa-apa, gak dilaksanakan. Itu namanya ayat khos. Misalnya orang mencuri, harus dipotong tangannya. Ayatnya ada. Datang sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, ya tidak dipotong tangannya. Walaupun ayatnya ada, tidak bisa dilaksanakan karena ayat itu ayat mengandung ilat, ayat mengandung sebab. Beda dengan ubudiyah sholat, itu tidak pakai sebab. Kewajiban seseorang harus melaksanakan ibadah. Fa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya hari yang diyakini. Ini Indonesia ya. Oke, jadi kita akhiri saja. Nanti barangkali lain kali bisa disambung atau bisa dilihat di YouTube. Apa yang kami sampaikan juga durasinya kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.